kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Nah, kita masih ada dalam segmen teman tidur. Kali ini kita akan lanjut kisah berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas bagian kelima, penakluk Persia. Pada pertempuran Madain, Sa'ad mencapai prestasi yang tinggi. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun. Setelah pertempuran Qadisiyah, perang terus berlangsung secara kecil-kecilan antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya, semua tentara Persia ini berkumpul di kota-kota Madain saja. Mereka bersiap-siap menghadapi pertempuran terakhir. Sa'ad menyadari bahwa situasi medan perang dan musim benar-benar menguntungkan pihak penentang Islam. Karena pasukan muslim untuk ke kota Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena banjir yang sedang meluap. Walaupun demikian, ia memutuskan untuk memulai serangan umum saat itu juga. Ia memperkirakan bahwa mental lawan sedang menurun. Peristiwa inilah yang membuktikan bahwa Sa'ad seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan Sa'ad terlihat menonjol ketika ia menghadapi bahaya, hingga ia bisa mengatasi semuanya. Dan keberanian luar biasa. Demikianlah Sa'ad mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris. Sa'ad memerintahkan untuk menyelidiki bagian yang dangkal dari sungai Tigris, supaya mereka dapat menyeberang. Akhirnya mereka menemukan tempat dangkal itu. Walaupun tetap saat menyeberang, tetap ada bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar Sa'ad menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang mau dituju, karena di sana adalah wilayah kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu, ia siapkan 2 kompi tentara. Pasukan tentara pertama dinamakan Kompi Sapu Jagat. Komandannya adalah Asim bin Amr. Pasukan tentara kedua dinamakan Kompi Gerak Cepat. Komandannya adalah Koko bin Amr. Adapun petugas dari 2 kompi ini, mereka meretas jalan yang aman menuju pinggiran sungai sebelah musuh dan melindungi induk pasukan yang akan mengiringi mereka dari belakang. Pasukan tersebut melaksanakan tugasnya dengan kemahiran yang menakjubkan. Sampai akhirnya strategi yang dilakukan Sa'ad mencapai hasil yang mengagumkan bagi ahli sejarah. Salman Al-Farisi, yaitu teman seperjuangannya, hampir tidak percaya dengan hasil yang dicapainya. Salman menepukkan kedua belah tangannya karena takjub dan bangga. Salman berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, yaitu kaum muslim. Seperti halnya daratan yang telah mereka taklukkan. Demi Allah, yang nyawa Salman berada di dalam tangannya, pastilah mereka muslim akan selamat secara bersama-sama, sebagaimana mereka memasukinya bersama-sama. Benarlah apa yang dikatakan Salman itu. Mereka terjun memasuki sungai yang bergelombang dan menyeberangi sungai sampai keluar darinya. Tak satu pun dari prajurit yang hilang. Bahkan tentara Persia tak mampu menunjukkan dirinya. Salah satu riwayat sejarah melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana ketika penyeberangan sungai Tigris saat itu. Katanya, Sa'ad memerintahkan kaum muslimin untuk mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah dan dialah sebaik-baik pemimpin. Lalu dikerahkanlah kudanya untuk menerjungi sungai yang diikuti orang-orang, hingga tak satu pun di antara anggota pasukan yang ditinggal di belakang. Maka berjalanlah mereka dalam air, tak ubah bagai berjalan di daratan. Dari pinggir yang satu ke pinggir yang lain telah dipenuhi oleh prajurit dan permukaan air tak kelihatan lagi, disebabkan amat banyaknya anggota angkatan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Orang-orang berbicara dengan sesama pasukan ketika mereka berada di dalam air, seolah mereka sedang berbincang-bincang di daratan. Penyebabnya karena mereka merasa aman dan tentram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, janji Allah dan bantuannya. Itulah strategi perang yang keren dalam penaklukan Persia, luar biasa. Kita banyak belajar dari sana.
Oke, kita nanti akan lanjutkan ke kisah Sa'ad bin Abi Waqqas bagian 6. Nanti ya, next ceritanya akan lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.